Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dila Novitasari, Jasmine Vita Intan, dan Wildan Solen Amin akan membahas sedikit mengenai keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Baik, yang pertama yaitu mengenai definisi keterampilan kolaborasi. Menurut Greenstein, keterampilan kolaborasi merupakan sebuah proses dalam belajar yang dilakukan secara bersama untuk mengimbangi perbedaan pandangan, pengetahuan, memberikan saran, mendengarkan, dan mendukung satu sama lain. Semakin banyak kesempatan bagi siswa melakukan sesuatu secara bersama, maka semakin cepat pula mereka dapat belajar. Keterampilan kolaborasi menjadi penting untuk diterapkan untuk mengembangkan kemampuan sosial. Berikut merupakan indikator keterampilan kolaborasi. Yang pertama yaitu bekerja secara produktif, yang kedua saling menghormati saat berdiskusi, yang ketiga bersama mencapai tujuan secara fleksibel, dan yang keempat yaitu tanggung jawab bersama memiliki kontribusi. Melalui lembaga pendidikan, keterampilan kolaborasi dapat dikembangkan dengan penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Berikut di antara model pembelajaran yang mendukung keterampilan kolaborasi. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Siswa akan berdiskusi mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan, sehingga muncul semangat belajar, berani berpendapat, dan melatih kekompakan antara siswa. Yang kedua yaitu model pembelajaran project based learning. Nah, di sini siswa akan terbimbing dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek, menggali konten, dan bereksperimen secara kolaboratif. Selanjutnya, keterampilan kolaborasi dapat diukur melalui observasi, rubrik kolaborasi, dan self-assessment atau angket keterampilan kolaborasi. Nah, pemberian self-assessment ini atau angket penilaian keterampilan kolaborasi diisi oleh masing-masing individu atau masing-masing siswa, dan rubrik yang diisi oleh observer setelah melakukan aktivitas pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan menghargai keberagaman tim, menunjukkan keluasan dan kemampuan untuk membantu dalam membuat kompromi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu berbagi tanggung jawab bersama untuk pekerjaan kolaboratif dan menghargai kontribusi individu yang dibuat oleh setiap anggota tim. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi. Definisi keterampilan komunikasi adalah keterampilan dalam menyampaikan pendapat hasil dari keterampilan proses lainnya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Keterampilan komunikasi ini diantaranya adalah mengutarakan suatu gagasan, menjelaskan penggunaan data hasil penginderaan atau pemeriksaan secara akurat suatu objek atau kejadian, mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya, misalnya grafik atau peta secara akurat. Seperti halnya keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi dapat dikembangkan melalui penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan dengan model ini memungkinkan guru untuk mampu mengelola kelas dengan lebih efektif, yaitu memberi dorongan untuk dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi peserta didik, menumbuhkan aktivitas serta daya cipta atau kreativitas, sehingga menjamin terjadinya dinamika dalam proses pembelajaran. Melalui pemberian tugas, diharapkan muncul kondisi-kondisi seperti berikut. Yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar. Kelompok-kelompok yang terdiri atas peserta didik yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi, dan bila memungkinkan kelompok tersebut terdiri atas campuran ras, budaya, dan gender. Yang terakhir yaitu sistem rewardnya berorientasi kelompok maupun individu. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif, ada kooperatif jigsaw, ada kooperatif number hits together, ada kooperatif student teams achievement division, ada kooperatif think pair share. Keterampilan komunikasi dapat diukur menggunakan lembar observasi keterampilan komunikasi siswa yang dilengkapi dengan rubrik keterampilan berkomunikasi. Mengacu pada Greenstein, terdapat 6 indikator keterampilan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi oral, komunikasi reseptif,
Intensitas memperhatikan, menggunakan strategi komunikasi, berkomunikasi dengan jelas, dan terakhir keterampilan presentasi. Pengisian lembar observasi mengacu pada jabaran indikator tingkat keterampilan komunikasi. Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam penyampaian dan semacamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.